Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Andrew, kita lanjutkan lagi ceritamu ya. Kan papa dulu waktu kamu masih kecil itu kan merintis Yayasan Kalawet. Nah, boleh tahu sekarang ini program dari Yayasan Kalawet atau Kalawet Foundation ini apa aja? Jadi kita ada pusat rehabilitasi OA dan juga satwa-satwa lainnya kayak beruang, ada buaya juga. Tapi sekarang kita lebih fokus di menyelamatkan rumahnya, hutannya. Jadi kita punya conservation area ada di Kalimantan dan juga Sumatera. Jadi totalnya sekarang ada 1.300 hektar. Untuk saat ini selama kita mendirikan kawasan, belum ada satu pohon pun yang berhasil ditebang. Jadi untuk selama ini kita cukup sukses untuk menjaga. Ya, tapi di luar kawasan itu apa yang terjadi? Di luar kawasan kita tidak punya hak untuk melarang orang. Jadi tentu saja ada yang ambil kayunya, ada yang bikin kebun sawit dan lain-lain. Dan itu hutan kita rusak gitu? Ya, betul. Kalau itu dibiarkan, menurut Andrew dan teman-teman di Kalawet, apa yang bakal terjadi? Kita akan kehilangan satwa-satwa kita. Contohnya sekarang kita sangat kesulitan untuk melepaskan satwa-satwa yang kita terima itu tadi karena hutannya tersisa makin padat, sedangkan yang lainnya makin dipotong semua. Jadi satwanya kumpul di satu hutan, di satu fragmen hutan. Jadi ya kalau terus dibabat terus, kita kehilangan satwa-satwa dan ekosistemnya. Dan itu kemudian terjadi konflik ya antara manusia, dan manusia hewan dan liar ya. Liar, karena mereka yang sudah kehilangan habitatnya mulai cari makan ke rumah-rumah penduduk, ke kampung-kampung. Yang kemudian jadi pertanyaan ini ya, bagi orang-orang yang tidak paham apa yang Andrew dan teman-teman di Kalawet lakukan. Hewan kan hewan aja. Apa pentingnya kita menyelamatkan hewan? Kan hewan mati ya biarlah, itu kan bukan manusia. Kalau cara berpikir begitu apa penjelasan Andrew? Menurut saya kalau berpikiran seperti itu adalah suatu pikiran yang egois. Kita yang menghancurkan rumah mereka. Jadi mereka sudah hidup aman di hutan, maksudnya hidup bahagia di hutan. Tiba-tiba kita babat, kita bikin bangunan di situ, kita bikin kebun dan lain-lain. Kita kasihan mereka sebagai korban istilahnya. Jadi mata kita sangat kasihan dengan satwa-satwa itu yang menjadi korban dari kita sendiri. Jadi, ada yang bilang, sudahlah Andrew, itu kan cuma binatang. Kenapa kita harus peduli sampai segitunya? Mati-mati selesai. Kalau itu semua punah, emang apa dampaknya bagi manusia? Banyak sekali dampaknya bagi manusia. Tentu saja kita akan kehilangan satwa-satwa eksotis itu tadi. Ujungnya kita masuk hutan, tidak ada lagi satwa-satwa dan ekosistemnya akan hancur. Karena ekosistem terganggu ya? Terganggu, pasti. Karena tidak ada satwa yang pasti pohon-pohon regenerasinya juga susah. Karena nggak ada satwa yang bantu di dalam, jadi tentu saja akan habis. Oke, jadi ancaman serius ini bagi bumi ya. Baik, aku menggali ini karena ingin mengingatkan kepada siapapun yang mendengar perbincangan kita ini tentang legacy. Legacy kita dalam era masyarakat sekarang, untuk anak cucu kita, kan begitu. Karena kita nggak bisa egois, kemudian itu urusan cucu, nanti urusan belakang lah. Mereka mau kesulitan dalam hidupnya, itu mereka akan mencari jalannya sendiri. Nggak bisa seperti itu ya. Iya, betul. Nah, Andrew, tadi kamu bilang kamu melakukan patroli. Tadi kita lihat naik kuda, terus kamu patroli udara. Itu dari mana ide untuk patroli? Patrolinya awalnya kita mencari sesuatu yang efisien di hutan, misalnya kita pakai kuda, karena pakai motor akan tentu saja suara, polusi, akan mengganggu. Kita pakai kuda juga karena banyak satwa-satwa di hutan melihat kuda yang tenang lewat, mereka juga merasa lebih aman. Maksudnya ini satwa kalau lewat santai banget sama manusia, jadi menjadi sesuatu yang lebih aman. Dan untuk patroli udara kita menggunakan yang namanya paramotor, yang para layang pakai baling-baling itu. Itu karena menurut kita itu adalah alat terbang pesawat yang paling aman andai terjadi kecelakaan. Contohnya kita terbang di atas hutan, di mana tidak ada opsi mendarat sama sekali. Jadi andai mesinnya mati, dengan paramotor kita akan nyantol di atas pohon. Sedangkan kalau kita menggunakan pesawat untuk patroli hutan, andai ada terjadi sesuatu, kita akan crash di pohon. Ya. Banyak sekali anak-anak muda yang tidak punya kesadaran tentang pentingnya hutan, pentingnya alam untuk dijaga.
Nah, bisa kamu sampaikan nggak sesuatu kepada generasimu, kenapa penting kita menjaga hutan kita? Seperti yang saya bilang tadi, untuk sangat penting karena untuk kita tidak menjadi seseorang yang egois terhadap korban-korban satwa yang telah kita itu tadi ganggu tadi, dan juga untuk tentu saja anak cucu kita, orang-orang di masa depan yang akan merasakan dampaknya jauh lebih parah dari kita andai kita tidak tidak berjuang sekarang, kita tidak melakukan sesuatu sekarang, di mana orang-orang nanti anak cucu akan kesulitan dalam hidup mereka. Hidup mereka kelak. Betul. Ya. Banyak anak muda seumurmu punya mimpi besar untuk bekerja di kota. Jadi banyak sekali anak-anak dari desa yang mencari masa depan di kota. Kamu sendiri ada ketertarikan untuk tinggal di kota? Untuk tidak di kota saat ini tidak ada. Tidak ada. Tidak. Jadi malah kita memutuskan untuk sejak 3 tahun yang lalu saya bilang tadi, kita memutuskan satu keluarga benar-benar di tengah hutan Kalimantan. Lebih masuk ke dalam lebih hutan masuk lagi. Betul. Oke. Jadi keputusan itu bukan kalau kamu, bukan karena orang tua memutuskan itu dan kamu ikut dan kamu menderita, enggak? Enggak. Kamu bahagia dengan apa yang kamu kerjakan sekarang. Sangat. Betul. Ini kan banyak sekali juga anak-anak muda seperti kamu yang sudah mulai juga tertarik untuk melihat desa sebagai masa depan Indonesia. Nah, seberapa jauhnya kamu melihat bahwa hidup di hutan, mungkin nggak se-ekstrim itu dah, kamu terlalu ekstrim. Hidup di desa, itu punya makna. Kamu melihat ada nggak kehidupan di desa menjanjikan masa depan yang lebih baik? Ya, karena mereka di desanya lebih terkoneksi dengan alam tentunya, karena apalagi desa kampung-kampung di Kalimantan, desa-desa di Kalimantan di mana dikelilingi hutan. Jadi di kampung-kampung begitu mereka lebih lebih terkonek lah dengan hutan. Dan bahkan suku Dayak sendiri, orang-orang Dayak di Kalimantan itu banyak yang memilih tinggal di hutan juga, di ladang mereka. Jadi mereka bikin padi sendiri untuk hidup damai di hutan tadi, di mana tidak ada politik, tidak ada nggak ada hal-hal yang membingungkan dan bikin pusing. Jadi mereka tinggal di tengah hutan untuk hidup bebas dan nyaman, bahagia di hutan. Baik, istilah bahagia di hutan ini menarik ya, karena aku sekarang rajin menonton salah satu tokoh yang pertama aku lihat dia di YouTube ketika dia bicara di TEDx di Thailand. Ya. Dia bicaranya bukan di Thailand tapi di London, cuma dia aslinya dari Thailand. Dan dia menceritakan kenapa dia akhirnya memilih dari Bangkok kehidupan dia untuk kemudian dia tinggal di desa dan dia mencukupi semua kebutuhan hidupnya dengan bercocok tanam, berkebun dan seterusnya. Dan dia mengatakan bahwa banyak orang mengejar kebahagiaan di kota dan mereka tidak menemukan. Sementara banyak peluang untuk menemukan kebahagiaan di desa yang kemudian terabaikan atau diabaikan. Jadi kalau aku lihat ceritamu ini kelihatannya begitu. Iya, ada, jadi desa itu juga bisa membuat orang bahagia. Ya, betul. Apalagi kayak kita di hutan, kita banyak banget belajar bersyukur karena kita tinggal di hutan. Misalnya kita cari buah di hutan, for example kita ambil buah di hutan dan lain-lain, kita akan merasa sangat senang karena itu hasil kita cari di hutan, dan tentu saja bersyukur karena itu ada di sekitar. Jadi rasa kepuasannya beda sebenarnya, sangat, karena ya kita maksudnya berhasil memetik apa yang kita tanam berbanding dengan membeli. Ya, betul. Ya, buah atau makanan yang sama dari supermarket misalnya. Betul. Ya. Itu kebahagiaan yang mungkin banyak anak muda belum merasakannya. Jadi kalau mau coba silakan ke hutan. Oke, Andrew, ya senang sekali dengar ceritamu seperti ini, karena sekali lagi banyak orang berpikir bahwa kebahagiaan sukses itu adanya di kota. Tapi hari ini kamu menceritakan bahwa kamu menemukan kebahagiaan di hutan. Bahkan lebih dari itu, kamu punya kontribusi untuk menyelamatkan lingkungan. Dan kalau semua orang berpikir sama seperti kamu dan ayahmu atau teman-teman di Kalawait, maka harusnya bumi Indonesia ini bisa kita jaga bersama ya. Ya, betul. Jadi sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Sampai jumpa di hutan. Ketika satu hari aku main-main ke sana. Ya harus loh, aku tunggu loh. Kita tunggu ini Bang Andi. Ini janjiku pada ayahmu yang belum terpenuhi sampai hari sekarang. ini. Kalau sama aku nanti kita nginap di hutan. Nginap 24 jam. Terima kasih.
Bagi Anda yang penasaran ingin mengikuti cerita-cerita selengkapnya tentang petualangan Andrew di hutan-hutan di Kalimantan, cari di YouTube channel Andrew Kalawit. Nah, selebihnya silakan nonton karena waktu kita yang terbatas tidak bisa menceritakan semua kegiatan Andrew di hutan, tapi melalui channel kamu mengedukasi masyarakat dimanapun mereka berada untuk mencintai alam. Betul. Sekali lagi terima kasih Andrew. Sama-sama. Berikutnya saya akan mengundang seorang tamu yang mungkin oleh sebagian orang dianggap aneh. Karena dia berkeliling dari satu daerah ke daerah yang lain untuk mendongeng tentang lingkungan. Caranya pun unik. Apa yang dia lakukan? Siapa dia? Ikuti terus Kikendi. Inginlah hidup ya tanda kutip normal. Normal. Tanda kutip normal. Jadi hidup seperti ini Iya. nggak normal. Iya.